ini laporan penjualan hari ini, Bu. Kok bisa menurun banget ya, Sil? Itu dia, Bu. Itu Sisil nggak paham. Padahal beberapa minggu kemarin itu penjualan kita udah mulai naik loh, Bu. Tapi per kemarin penjualan kita udah menurun. Apa ini karena adanya Celine Glow ya? Bisa jadi sih. Mungkin aja konsumen itu bingung. Mereka mikir kalau Celine Glow itu adalah bagian dari Ariana Glow juga. Makanya mereka beralih ke Celine Glow. Iya. Bisa jadi sih, Bu. Apalagi Celine pasang harga yang di bawah kita. Ya pasti konsumen bakal lebih milih Celine Glow dong. Ini gimana ya? Saya harus promo apa lagi nih? Coba kamu gini aja deh, kamu ngomong sama tim promo. Kamu tanya sama mereka gimana strategi marketing kita supaya Ariana Glow makin naik. Oke. Sisil bakal bilang sama tim promo ya. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya juga berharap seperti itu, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Iya. Mari. Mari Pak. Ada apa lagi sih Bu? Kamu semakin kurang ajar ya. Bahkan hari ini kamu sudah mengalihkan klien kamu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sama ibu ataupun sama Saka. Sampai-sampai saya harus menghandle klien kamu juga hari ini. Kamu mau menghancurkan perusahaan Mirio Group ya? Kalau emang seperti itu kenapa? Ibu mau marah? Atau ibu mau pecat saya? Silakan aja Bu. Karena bagaimanapun itu, saya akan tetap mendapatkan warisan dari almarhum ayah saya. Dante, saya belum selesai bicara Dante. Udah. Percuma ibu cuma ngabisin energi ibu aja. Nggak ada habisnya Bu. Ngomongin itu sama Dante. Udah biarin aja Bu. Ya. Gimana urusan kamu sama Kusuma? Kusuma aman. Saya kan juga udah kasih beberapa proyek yang harus dijalanin ke depannya dan aman semua kok. Udah saya atur semua. Oke, bagus. Hari ini kamu ada agenda apa? Ada meeting nggak kemarin? Nggak, Saka cuma mau baca laporan aja di kantor. Ya udah kalau gitu kamu ikut ibu ya. Ibu mau ke kantornya Ariana Glow. Ibu mau ngecek bagaimana perkembangan Ariana Glow setelah munculnya Celine Glow. Oke Bu, kalau gitu naik mobil Saka aja ya. Oke, yuk. Pak Firman, Pak Yogi. Sebentar Pak, sebentar. Pak Firman sama Pak Yogi, sabar dulu. Masih ada solusi lain, kita bisa temukan titik temunya di mana yang tidak cocok. Saya tidak ingin melanjutkan rapat ini. Apa-apaan ide Pak Kusuma seperti ini? Selama saya bekerja di perusahaan, baru kali ini saya mendengar ide terburuk seperti ini, Pak. Di bagian mana yang Bapak kurang setuju? Sudahlah. Saya jauh-jauh datang ke sini. Kecewa dengan rapat kali ini. Saya juga. Saya sangat kecewa telah mempercayakan proyek ini kepada Pak Kusuma. Tapi apa hasilnya? Hasilnya sangat buruk sekali, Pak. Lebih baik saya gabung dengan Wirio Group saja. Permisi. Oh, Pak Firman, Pak Yogi. Aduh, jangan begitu, Pak. Di mana nih letak salahnya? Ini masukan dari Saka. Yang saya rasa pasti Saka akan sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa mereka nggak bisa menerima? Kenapa ya?
Apa mungkin Saka sengaja untuk menghancurkan Kusuma Group? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saka pasti membantu aku. Bona? Hai bro. Apa kabar? Baik. Hey, Justin, mau order apa? Gini aja deh, Yun. Duduk sebentar deh. Aku pengen ngobrol. Oke. Aku datang ke sini nggak mau pesan makanan sih sebenarnya. Aku pengen ngajakin kamu, Tommy dan juga Bona buat datang ke launching pembukaan cottage baru aku. Wow, sounds good. Ini beneran? Tapi gratis kan? Tom, liburan gratis. Bona, lu datang-datang tuh nyamber aja, heran gue. Serius? Iya, tenang aja. Ini semua gratis kok. Lagian aku fasilitasin semua buat kalian, oke? Dan ini juga sebagai hadiah pernikahan kamu sama Yuna, Tom. Sekalian kalian bisa honeymoon di sana. Sayang, sebenarnya tuh aku emang berdoa supaya kita bisa honeymoon. Gak taunya langsung dikabulin sama Tuhan lewat Justin. Pinter banget. Tuh, makanya kamu doain supaya aku sama Arin juga bisa nikah. Aku juga pengen honeymoon soalnya. Amin. Kalau itu gue doain, pokoknya lo cepet nikah sama Arin. Thank you. Bon, kenapa muka lo cemberut gitu ya? Enggak. Gue seneng. Yang gue sedih, masa iya gue ke pulau tapi gue bawa pasangan. Alah, lu tenang aja, Bon. Ntar gue bantuin lo nyariin jodoh di sono. Siapa? Triduyung. Bisa tuh. Triduyung. Lu putrinya. Yuna, aku mau sekalian pesen kopi dong yang kesukaannya Arin itu. Aku mau mampir ke Ariana Glow habis ini soalnya. Oke, Bon, tolong ya. Oke, siap bos. Thank you, Bon. Ya, ntar ya. Jadi tolong ya, Yuna sama Tommy, usahain datang. Ya, pasti. Bisa kan? Bisa dong. Aku udah provide semuanya buat kalian loh, cottage yang paling baik, transportasi segala macam. Thank you, Rin. Sama-sama. Liburan. Ibu, yuk. Permisi Bu Arin, Ya. di luar ada tamu. Oh ya udah, suruh masuk aja. Oh ya, baik Bu. Ntar deh, Sil. Rin? Selamat sore, Bu Wiryo. Sore, Pak Saka. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Sil, kamu pulang duluan aja nggak apa-apa. Kan udah jam pulang juga. Yaudah, kalau gitu Sisil permisi ya. Permisi. Ya, Sil. Jadi begini Ariana, kedatangan saya ke sini saya ingin mengecek bagaimana perkembangan Ariana Glow setelah bermunculan Celine Glow. Apakah terganggu? Memang terjadi penurunan, Bu. Dari penjualan Ariana Glow semenjak adanya Celine Glow ini. Mungkin beberapa konsumen ada yang bingung karena dari posternya, produknya, semuanya sama persis sama Ariana Glow. Jadi banyak konsumen yang mengira kalau ini adalah salah satu produk dari Ariana Glow juga. Rin, ini Celine udah keterlaluan sama kamu. Kalau menurut aku lebih baik kamu tuntut Celine Glow. Kamu harus bawa ini ke jalur hukum, Rin. Nanti aku bisa cariin pengacara yang bagus buat kamu. Aku temenin kamu terus. Jujur belum kepikiran sejauh itu sih, Mas. Tapi yang dikatakan Saka itu benar Ariana. Masalah ini harus kamu bawa ke ranah hukum. Karena memang Celine itu dari awal sudah ada niat tidak baik. Jadi tidak ada masalah. Dan tidak ada salahnya kalau kamu memperkarakan dia ke ranah hukum. Ri, dari tadi mama pencet-pencet bel tapi nggak dibukain. Ya udah, mama langsung masuk.
Iya mau maaf, nggak dengar apa? Iya lagi nenangin Andi. Ri, kapan itu tes DNA-nya keluar? Nggak tahu sih Ma, tapi nggak lama kok. Nanti pasti labnya kasih tahu. Apa nggak nunggu tes DNA keluar, baru kalian benar-benar urus surat cerainya? Cuma Ma, lagian kan Mama sama Mas Gavin juga lega akhirnya Riri mengiyakan perceraian ini. Lagian Riri sendiri nggak yakin Ma, kalau sampai hasil tes DNA-nya keluar, meskipun Riri juga sepenuh hati yakin bahwa Abian anak Riri, Mas Gavin juga akan tetap nggak percaya. Dan Mas Gavin akan tetap minta cerai sama Riri. Dan lagian Mas Gavin juga, Ma, dia masih berharap sama Ariana, Ma. Dia masih cinta sama Ariana. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Ri? Ya memang kenyataannya kayak gitu, Ma. Mas Gavin tuh nggak bisa ngelupain Ariana. Bahkan Mas Gavin cerita ke Ariana tentang proses perceraian kita, Ma. Baik Bu, nanti saya akan coba pikirkan lagi matang-matang soal masalah ini. Yang jelas sekarang ini sih saya belum ada kepikiran untuk maju ke jalur hukum. Karena gimana pun Selin itu masih sahabat saya, Bu. Kamu jangan naif, Ariana. Saya tahu Selin itu sahabat kamu, tapi di dunia bisnis dia sudah menjatuhkan kamu kan? Atau kamu mau menunggu dia meminta maaf dulu sama kamu? Atau nunggu dia jatuh dulu? Baru kamu akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Kalau kamu tidak bertindak, yang ada dia akan semakin sombong. Karena dia yakin kamu takut, kamu tidak mau memperkarakan dia. Selin itu bukan sahabat kamu lagi, Ren. Nggak ada yang namanya sahabat berbuat seperti ini ke sahabatnya sendiri, nggak ada. Dan kalau menurut aku, dia itu racun di kehidupan kamu. Nggak usah kamu anggap sahabat lagi, Ren. Kamu harus bawa ini ke jalur hukum. Aku temenin kamu, aku dampingin kamu sampai semua proses hukumnya beres. Apa Ariana juga yang menghasut Galvin untuk ceraikan kamu? Saya nggak tahu, Ma. Emang ya, Ariana tuh biang kerok. Emang harus dikasih pelajaran, Ariana. Udah, Ma, nggak usah, percuma. Lagian Riri tuh udah capek berurusan dengan Ariana. Riri capek, Ma. Ya kan bisa juga, Ri. Kalau Ariana itu kasih harapan lebih ke Galvin. Makanya Galvin tuh makin yakin buat ceraiin kamu. Nggak lama, biarin aja. Sejujurnya Riri juga udah capek sama rumah tangga ini. Ya kamu juga memang salah. Tapi perbuatan Galvin juga nggak benar. Sekuat apapun Riri bertahan, sebesar apapun usaha Riri, akan percuma, Ma. Dan Mas Galvin akan tetap nggak percaya kalau Abian itu anaknya. Makasih banyak Bu Wiryo. Karena udah banyak bantu saya dan saya mau minta maaf juga sih karena semenjak kalian investasi di sini, Ariana Glow belum menunjukkan kemajuan sama sekali. It's okay, tapi paling tidak tolonglah kamu pertimbangkan lagi. Saya tahu Ariana, kamu itu perempuan baik. Tapi kamu kan perempuan bodoh kan, yang akan melepaskan Selin begitu aja. Jadi tolong pertimbangkan lagi. Saya ataupun Saka siap membantu kamu kalau kamu memang butuh bantu. Anyway, saya permisi dulu ya. Makasih banyak ya Bu. Kita pamit ya.
Arin. Aduh, ini orang datang lagi. Ayo Saka. Mari, Justin. Rin, aku minta maaf Rin karena ini mendadak banget. Cuman aku boleh nggak minta waktu kamu sebentar aja? Rin? Duduk. Apa aku harus percaya dengan Saka atau tidak ya? Apalagi Anjani juga belum buka hatinya untuk aku. Tapi aku yakin sepertinya Saka tidak sengaja melakukan ini. Om Kusuma? Galvin? Hai Om. Ya. Sedang apa di sini Om? Om sedang santainya duduk nih, Vin. Galvin duduk, Vin, duduk. Oh, iya. Duduk, Galvin. Vin. Galvin lagi santai nggak nih? Kalau santai mungkin kita bisa tukar pikiran. Saya lagi santai Om. Nggak apa-apa, saya mau mendengarkan kok. Pas berarti. Ada yang mau Om sampaikan ke Galvin ini. Permasalahan dari hasil meeting barusan. Ini ada klien Om yang kayaknya kurang pas dengan presentasi Om ke beliau. Dan beliau meninggalkan meeting. Boleh Om, saya masih banyak waktu kok. Oke. Rin, aku yakinin kalau Ariana Glow bakal bisa melalui badai ini, Rin. Aku hanya bisa doa, semoga masalah Celine Glow dan Ariana Glow itu cepat selesai. Aku yakin kok, kau pasti bisa ngelaluin ini semua. Makasih supportnya Justin. Aku juga harus minta maaf sama kamu, Rin. Maafin aku soal tadi pagi, Rin. Aku udah bikin kamu bad mood. Seharusnya aku nggak ngomong seperti tadi. Aku juga bawain kopi kesukaan kamu sebagai tanda maaf aku, Rin. Makasih Justin. Ya. Enggak, ini sebenarnya harusnya aku sih yang minta maaf soal tadi pagi. Karena nggak seharusnya aku ngelampiasin kekesalan aku sama kamu. Maaf Justin. It's okay, Rin. Oh ya, Rin. Aku juga udah ngabarin Bona, Yuna, dan juga Tommy. Dan mereka kayaknya antusias banget untuk hadir di acara pembukaan cottages aku. Oke. Kita nanti bakal berangkat bareng kok. Kamu bakal hadir kan? Ya, gimana nanti aja. Tapi makasih udah invite mereka ya. Aku seneng kok kalau mereka bisa datang. Oke. Ini sekarang kamu mau pulang, Rin? Iya. Kalau aku anterin boleh kan? Boleh. Maaf Mbak, saya mau nanya. Ada korban kebakaran yang semalam dirawat di sini nggak? Bener Bu, ada yang bisa saya bantu? Boleh saya lihat data korbannya? Oh baik, sebentar ditunggu ya. Saya cek dulu laporannya. Ini ya Bu. Oh ya, terima kasih. Boleh difoto ya Mbak? Boleh. Oke, makasih ya Mbak. Sama-sama. Halo, ini ada info penting Saka nggak ngangkat lagi. Seperti itu loh, Vin. Semuanya kejadiannya itu bagaimana ya Om rasa, padahal kamu tahu nggak? Semua yang Om sampaikan ke mereka tadi itu, yang Om ceritakan ke kamu, itu masukan dari Saka.
Di sini Om nggak ngerti sebenarnya di mana letak tidak ada change kecocokannya. Iya, saya bisa bantu sih Om untuk ngobrol sama klien yang Om sebutkan tadi. Karena saya yakin ini cuma salah paham. Oh, boleh, Vin, boleh. Iya, karena kebetulan juga beberapa klien itu saya kenal Om. Bagus. Iya, saya yakin itu kamu pasti kenal mereka. Om, maaf ya saya ngomong seperti ini. Tapi Om Kusuma itu jangan terlalu percaya sama Saka. Karena beberapa saran yang Saka ucapkan dan kasih ke Om itu sepertinya bermasalah. Nanti dulu, saya juga ada berpikiran sedikit ke sana, tapi enggak, Vin. Saka nggak mungkin melakukan itu dengan saya. Nggak ada yang nggak mungkin Om. Saya akan buktikan kalau argumen saya ini benar. Sepertinya Saka itu punya niat tidak baik sama Om. Bagaimana kalau saya buatkan meeting lagi dengan klien Om tersebut? Kalau Om bersedia. Boleh, Vin. Boleh, silakan. Ternyata ini ada untungnya juga saya curhat dengan Galvin ini. Saya dapat solusi dari Galvin. Iya Om, sama-sama. Kalau ada apa-apa, Om Kusuma tinggal hubungi saya aja. Pasti, Vin. Terima kasih ya, Vin. Sama-sama Om. Aku harus deketin Om Kusuma dan mengambil hatinya untuk bisa mendekati Aryana. Halo Din. Saka, kamu di mana? Aku mau pulang nih. Udah mau berangkat. Kenapa Din? Aku udah dapet kabar soal Dita sama Dion. Kita ketemu ya? Ya udah kalau gitu ketemu di rumah aja ya. Aku juga mau langsung pulang kok dari sini. Iya, aku udah deket rumah kamu kok. Bye. Oke Din. See you. Ada apa, Saka? Dinda, Bu. Dinda katanya punya kabar tentang kematian Dita dan juga Dion. Kamu ngapain sih masih aja ngurusin dia? Bukan itu, Bu. Dinda ini curiga. Karena menurut Dinda kematian Dita dan Dion ini ada kejanggalan katanya. Makanya Saka mau ngobrol sama dia di rumah. Ya udah kalau gitu. Yuk. Din, cepet banget kamu. Iya, aku udah deket aja. Kita ngobrol di sini aja ya. Di dalam aja yuk ngobrolnya. Nggak apa-apa Bu, di sini aja nggak apa-apa. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Ibu masuk dulu ya. Duduk deh. Ya. Silakan. Gimana? Kamu dapat informasi apa aja? Ya ternyata benar kecurigaan aku. Kalau korban kebakaran itu bukan Dita, tapi warga lain. Aku punya buktinya. Dan menurut aku Dita sama Dion itu emang sengaja ngelakuin ini. Dan mereka bisa kabur. Bisa ya mereka kayak gitu ya. Mereka rela ngelakuin apapun cuma buat memuluskan jalan mereka masing-masing. Ada orang kayak gitu. Untung aja sayang, kita berhasil keluar dari kerumunan orang-orang itu. Kalau nggak rusuh banget di sana, untung juga kita masih selamat loh. Iya sayang, kayaknya kita punya 9 nyawa deh. Kamu nih enggak aja. Perasaan Coki bilang kalau dia tuh belum pulang deh. Tapi kok ada suara orang ngobrol di dalamnya? Jangan-jangan maling lagi.
Kamu ngapain? Aku dengar ada suara orang di dalam apartemen kamu. Ya nggak ada lah, nggak ada siapa-siapa kan di dalam apartemen aku. Bener ada suara orang di dalam. Ya, mungkin sayang, itu paling cuma tikus. Sayang, tikus dari mana? Mana ada juga sih tikus bisa ngomong. Apartemen kamu juga nggak jorok kan? Ya nggak ada lah sayang, kan aku tinggal sendiri di dalam, nggak ada siapa-siapa di dalam. Kayaknya itu Coki sama Sisil deh. Sisil nggak boleh lihat kita dari sini nih. Kita harus ngumpet sayang. Di mana ya? Yaudah ya. Bantai. Ada siapa sih di dalam? Kamu nyembunyiin orangnya? Sayang, kamu harus percaya sama aku, nggak ada siapa-siapa di dalam. Aku boleh minta dikirimin nanti ke aku ya, Dit? Ya, nanti aku kirim. Makasih banyak ya, Dit. Aku tahu kamu bantuin aku ini butuh usaha banget soalnya. Sama-sama, Saka. Ya, aku juga udah gregetan. Aku pengen bongkar semua kebusukannya Dita. Ya, pelan-pelan. Bentar ya. Ya. Ya, halo? Oh iya. Iya, saya segera ke sana. Oke. Saka, aku balik ke rumah sakit dulu ya. Soalnya ada pasien yang masuk UGD, aku harus nanganin. Oh, oke. Kamu hati-hati ya. Iya. Makasih, Din. Iya, sama-sama. Teh? Pulang juga kamu? Gimana? Kamu udah putus ya sama Selin ya? Atau kamu udah tahu kelakuan Selin? Jaga ya ucapannya. Ini ada apa sih? Ribut-ribut aja. Saya kesini mau ngambil barang-barang saya. Oke, silahkan. Tapi ingat ya, kalau suatu saat nanti kamu udah sadar kalau Selin itu bukan orang yang baik, kamu kembalikan sendiri barang-barang kamu. Jangan pernah menyuruh Bibi. Ngerti kamu? Puas kan sekarang Anda? Sekarang terserah Anda. Anda mau melakukan sesuka hati Anda. Karena sudah nggak ada lagi yang menghalangi Anda. Gue nggak bisa nih. Kalian lama-lama tinggal di sini. Gue udah bilang sama kalian cari tempat tinggal deh. Ngapain sih masih di sini? Ini kalau sampai ketahuan sama Sisil, ntar semua jadi berabe loh. Iya, gue udah ada niatan untuk pergi dari sini. Tapi Dita masih nahan gue. Biar gue pulih dikit lah. Tolong, kasih gue waktu, Cok. Nggak, dia nggak bisa. Ini untung aja tadi Sisil ada telepon, makanya sampai nggak ketahuan. Dan kalian tahu nggak, dia udah bawa sapu buat gebukin kalian. Iya Bu, Sisil bakal segera kirim ya data emailnya ya. Iya. Oke. Gue kenapa sih pakai segala lupa? Itu kan dokumen penting, jadinya kan gue harus balik lagi nih ke kantor. Gue harus ngecek lagi nggak ya apartemennya Coki? Nggak usah lah ya. Ya semoga aja itu bukan siapa-siapa dan Coki baik-baik aja. Walaupun sebenarnya tuh gue yakin gue dengar suara orang sih. Ya udah deh.
Makasih ya Justin udah antar pulang. Iya. Ya udah. Aku pamit ya. Hati-hati ya. Nengin juga lo ya. Bye. Mede. Jangan mau kamu tuh dimanfaatin sama Ariana. Dia deketin kamu, dia juga deketin anak saya, Galvin. Bahkan gara-gara dia ya, Galvin itu mau cerai sama istrinya. Apa sih, Ri? Biarin tahu. Ya tapi kan Ariana nggak salah, Ma. Biarin aja, Riri. Biar si Mede ini tahu kalau dia tuh cuma dimanfaatin aja sama si Ariana ini. Mungkin Devi itu nggak pernah ya kasih tahu kamu yang namanya deketin pria yang udah beristri itu sangat-sangat tidak boleh, tidak baik. Hah? Memang Riri sama Galvin itu ada masalah. Tapi itu bukan berarti kamu itu deketin Galvin dan sampai Galvin tuh cerita soal cerainya sama kamu. Udah, saran saya, jauhin anak saya, jangan lagi deketin anak saya, Galvin. Oh, atau jangan-jangan kamu sama Galvin itu memang merencanakan semua ini ya? Gue yakin banget, nanti Sisil pasti balik lagi ke sini buat mastiin gue baik-baik aja. Udah deh, mendingan kalian cari tempat tinggal deh. Mau di hotel kayak mau di mana terserah, nanti gue anterin. Lagi pula kalian nggak mau kan? Persembunyian kematian kalian terbongkar gara-gara kalian stay di apartemen gue. Hah? Iya. Omongannya Coki ini ada benernya juga, sayang. Kita nggak aman kalau di sini. Udah mending kita di hotel aja lah, ya? Udah, kalian sekarang beres-beres deh, packing-packing barang. Tante salah paham, Tante. Sayang, udah. Gak usah banyak alasan. Saya tuh tahu, perempuan seperti apa kamu itu. Ma, yuk, udah, ayo kita masuk. Ih, Mama. Ini Galvin ngapain lagi tuh? Ada apa ini, Ma? Ternyata ya, bapak sama anak tuh sama aja. Vin, kamu ngapain pulang bareng sama si Kusuma? Oh iya. Kamu sengaja ya berusaha ya ngedeketin Kusuma biar kamu tuh lancar ya hubungan sama Ariananya. Iya, begitu. Mama ngomong apa sih, Ma? Fit, kamu itu ya harusnya ingat, harusnya sadar kamu tuh belum cerai sama Riri. Ini kok udah deketin si Ariana sih? Pakai curhat-curhatan segala lagi. Berarti kalau Dante ninggalin kita seperti ini, pekerjaan Dante gimana, Bu? Kamu tenang aja. Ibu udah take over semua hari ini. Kenapa harus Ibu sih? Saka kan bisa, Bu. Udah, Ibu tenang. Biar semuanya Saka yang ngurus. Ya, Ibu nggak usah capek-capek kerja. Nanti Ibu sakit lagi. Ibu happy-happy aja. Ibu nggak apa-apa, Saka. Udah kamu tenang aja ya. Ngomong-ngomong tadi kamu ngobrol apa sih sama Dinda? Kok kelihatannya kayak serius? Dinda ngasih tahu Saka soal kematian Dita dan juga Dion. Dia udah cek rumah sakit dan ternyata korbannya itu bukan atas nama Dita dan juga Dion. Dan menurut Dinda, Dita dan Dion bisa jadi masih hidup. Kamu yakin Dita itu masih hidup? Feeling Saka sih juga gitu, Bu. Karena apa? Karena Saka nggak ngeliat jasadnya sama sekali. Tapi Saka mau nanya ke si Coki, karena katanya Coki yang ngurusin pemakaman Dita dan juga Dion. Aneh kan, Bu?
Ya udah. Ibu yakin apapun yang akan kamu lakukan pasti itu yang terbaik buat kehidupan kita. Ya mudah-mudahan. Kalau gitu Saka ke kamar dulu ya Bu. Saka, kalau ibu perhatikan Dinda itu udah sangat dalam. Dia mencari tahu tentang Dita dan juga Dio. Dinda itu sangat menyukai kamu. Kamu sadar nggak itu, Saka? Ma, aku nggak sengaja ketemu Om Kusuma. Oke? Om Kusuma mau pulang ke rumahnya. Aku nawarin untuk pulang bareng aja karena rumah kita kan sebelahan, gak ada yang salah dong. Alah, alasan aja. Emang kamu sengaja aja biar dia barengan sama kamu. Ya kan, kamu juga yang ngajak kan? Galvin nggak terima ya. Kalau Mama ngomong sembarangan sama Arin. Arin nggak pernah loh mengganggu hubungan pernikahan aku dan Riri. Udah ya, Fir. Mama tuh kecewa banget sama kamu. Udah, Mama, kita pergi aja. Ih, apa sih? Mama belum selesai ya, Fir? Udah lah, Mama. Udah. Tunggu dulu. Apa sih? Enak sama tetangga. Iya, maaf ya. Maaf ya. Kamu bisa minta maaf. Justin, aku minta maaf ya Justin. Aku nggak enak gara-gara tadi. Nggak apa-apa, Rin. It's okay. Arin, ayo ajak Justin masuk dalam. Finally selesai juga. Kok gue masih kepikiran sama Coki ya? Gue ngerasa Coki itu lagi nyembunyiin sesuatu di belakang gue. Dia lagi nyembunyiin seseorang. Gue yakin banget gue gak salah denger sih. Barang-barang kalian udah gue siapin, nanti dipastiin aja lagi. Kayak kita nggak bisa lama-lama di sini karena gue yakin banget Sisil pasti balik lagi. Karena tadi dia bilang ke gue dia ke kantor Ariana itu cuma sebentar. Jadi buruan deh. Yaudah, gue cek dulu barang-barang. Sayang, aku bantuin. Sayang, udah, nggak usah. Nggak, kamu duduk aja sayang. Nggak apa-apa. Hah, gila juga ya. Ternyata kalian bisa seromantis ini. Apa jangan-jangan Coki nyembunyiin cewek ya? Masa iya dia selingkuh dari gue sih? Gak bisa nih gue biarin kayak gini nih. Kalian diam aja, Sisil telepon gue. Oke? Halo sayang. Halo sayang, kamu jemput aku dong di kantor sekarang. Sayang, maaf banget aku nggak bisa sekarang karena aku ada urusan yang mendadak. Kenapa nggak bisa? Kan kamu lagi nggak ngapa-ngapain nih apartemen. Aku Suara siapa tuh? Jadi itu tadi, Tante Niken itu kok dia marah-marah kayak gitu sama Arin, itu ada apa itu Arin? Bilang sama papi, kenapa dia? Arin juga nggak ngerti deh. Arin tadi baru nyampe sama Justin, terus tiba-tiba Tante Niken nyamperin Arin marah-marah kayak gitu sama Arin. Jadi Justin juga ikutan kena. Maaf ya Justin. Nggak apa-apa Korin. Aku tahu kok ini semua bukan karena kamu. Dan aku yakin, apapun yang dituduh sama Tante Niken itu nggak bener. Om suka cara kamu menilai Arin. Seperti itu, Om salut. Justin, kamu jangan pulang dulu. Kita makan bareng dengan Arin. Ya, Rin? Oh gitu Om. Nggak masalah juga sih, mumpung ada waktu juga Om. Ya, oke. Ya udah, Arin mau mandi dulu sebentar ya. Ya, sayang. Bentar aja. Dinda udah bilang sih Bu, perasaannya ke Saka. Ya menurut Saka Dinda memang baik Bu. Dia selalu bantu Saka, support Saka. Tapi
Saka nggak bisa buka hati Saka buat dia. Dia tahu kok perasaan Saka. Ibu sangat menyayangi Dinda. Ibu sudah menganggap Dinda itu seperti anak ibu sendiri. Dulu ibu itu ingin menjodohkan dia sama Dante. Tapi waktu itu dia udah terlanjur punya suami. Dan di saat Dinda sudah bercerai, Dante lebih memilih perempuan lain yang tidak baik. Apa kamu nggak terpikir untuk sedikit membuka hati untuk Dinda? Ih, kamu tuh gimana sih? Aduh, Mama kok bisa-bisanya sih ngomong kayak gitu? Mama ngomong apa ke Ariana? Bikin malu aja tau gak, Ma? Ya jangan salahin mama dong kalau mama punya asumsi kayak gitu. Soalnya Riri cerita kalau Ariana itu tahu kalau kamu sama Riri itu mau cerai. Bahkan sebelum Riri dapetin surat cerai itu. Berarti itu kamu ada omongan ke Ariana soal itu, ya kan? Ri, kita udah sepakat untuk bercerai. Ngapain lagi sih kamu ngomong hal yang gak penting sama Mama? Hal nggak penting kamu bilang, Mas. Mas, Ariana itu selalu menjadi hal terpenting di kehidupan kamu. Dan reaksi kamu barusan itu memvalidasi semua asumsi Mama dan tuduhan Mama ke kamu, Mas. Cok, kamu beneran nyembunyiin cewek di apartemen kamu? Kamu selingkuh dari aku ya? Enggak sayang, enggak. Mas, sorry. Saya nggak sengaja, maafin Mas, saya tadi buru-buru saya. Bu, makanya kalau jalan tuh hati-hati dong. Iya Mas, sorry ya Mas ya, saya misi dulu Mas. Itu kenapa, Cok? Itu sayang, ada ibu-ibu. Dia keluar dari lift buru-buru banget dan didorong aku. Kesel banget kan jadinya. Lagian kamu, kenapa sih sayang? Kamu tuh selalu aja negatif thinking sama aku. Aku nggak mungkin lah bawa cewek ke apartemen. Kamu tahu sendiri kan? Cuma kamu satu-satunya sayang. Ya maaf, aku cuman khawatir, aku cuman takut aja. Kalau kamu tuh main di belakang aku. Lagian kamu mau kemana sih? Kok lagi mau turun ke bawah? Ini sayang, aku mau ke Jamai sayang ya. Ke Jamais? Ya udah, berarti kita ketemu di sana aja ya. Iya sayang, kamu nanti kalau mau ke Jamais kabarin aku ya. Oke, bye. Udah. Iya, tunggu. Gue buru-buru juga kok, tenang aja. Kamu tunggu sini aja deh, biar aku cek barang-barang dulu. Lu yakin bisa jalan, Yon? Ya, gue nggak apa-apa kok. Ya, tadi agak sedikit oleng aja gitu loh. Ya, progres kaki gue oke lah. Udah aman kok semuanya. Udah, ini biar gue yang bawain. Ayo. Aman. Duluan. Bisa kan? Bisa. Om tadi ketemu sama Galvin ya? Perasaan tadi Om pulang bareng sama Galvin? Oh enggak ketemuan. Itu ketemuannya juga kebetulan aja, Vin. Tadi Om itu lagi ada permasalahan urusan bisnis. Terus tiba-tiba Om lihat Galvin. Om ajak dia untuk bertukar pikiran dan dia mau. Udah gitu aja. Karena kebetulan rumah juga deket kan. Pulangnya bareng. Itu aja. Aku nggak bakal biarin Galvin menarik perhatiannya Om Kusuma. Kalau seumpamanya lain kali Om butuh tukar pikiran sama Justin juga nggak apa-apa Om. Justin pasti bisa bantu Om kok. Boleh, Justin. Terima kasih. Tapi kebetulan kalau untuk masalah yang ini tadi sudah selesai solusinya didapatkan dari Galvin. Syukur deh kalau gitu Om. Jangan-jangan Galvin cerai beneran gara-gara Ariana. Kamu tahu kenapa aku ngomong kayak gitu? Aku sengaja ngomong kayak tadi biar kamu dan Mama nggak malu. Emangnya kamu nggak malu ya? Lihat Mama ngomong kayak tadi, nuduh sembarangan tanpa ada kebenarannya. Kebenaran apa lagi sih Mas yang harus dibuktikan? Semuanya terlihat jelas dari reaksi kamu, dari respon kamu, dari kalimat yang barusan kamu omongin ke aku. Semuanya tuh valid, Mas. Bukti valid. Yang kayak gini bikin aku capek. Selalu aja ya,
Kamu berpikiran negatif sama aku. Berprasangka buruk terus sama aku. Gimana aku tuh nggak punya prasangka buruk sama kamu, Mas? Semuanya terlihat jelas. Sangat jelas. Kamu lebih mentingin kepentingan Ariana dibanding kepentingan aku, istri kamu sendiri. Mah, sebentar, Mah. Riri belum selesai ngomong. Semakin kamu menyalahkan aku seperti sekarang, semakin aku yakin, Mas Galvin, kalau kamu tuh memang belum pernah dan tidak akan pernah melupakan Ariana. Udah, ini apa-apaan sih? Kok kalian jadi berantem gini sih? Ini Abian kasihan dong. Sini. Gimana sih kalian jadi pada berantem gini? Ini kan yang kamu mau. Mulai detik ini, kamu bebas mau ketemu sama Ariana kapanpun dan dimanapun yang kamu mau. Tapi aku cuma minta satu hal sama kamu ya, Mas Galvin. Jangan pernah usik hak asuh Abian dari aku. Dia anakku dan aku ibunya. Nah ini sayang yang aku bilang. Oke kan hotel ini? Untuk kita launching produk baru Celine Glow. Oke banget sih. Hotelnya juga bagus kok. Sayang, penjualan Celine Glow ini kan sekarang lagi bagus banget. Makanya aku ambil momentum itu buat ngeluarin semua produk-produk terbaru dari Celine Glow. Itu harus dong. Saya juga yakin kok penjualan Celine Glow akan semakin meningkat. Aku juga yakin. Kita masuk yuk. Maafin Riri yang belum bisa jadi mantu yang terbaik buat Mama ya. Kamu gak perlu minta maaf. Mama juga yang salah ngajarin Galvin, Ri. Mama juga minta maaf ya. Sini maafin. Mana? Ri, kamu mana, Ri? Sayang, pas banget ya kita bisa honeymoon. Pokoknya pas nanti kita di pulau, aku bakal bikinin kamu momen yang gak akan pernah kamu lupakan pas kita di sana. Sayang, apaan sih? Aku jadi malu tau sama Buna. Lo berdua tega banget sih. Kalau lo berdua tidurnya bareng, terus gue tidurnya sama siapa? Kan lo tahu dari dulu itu kalau liburan gue selalu tidur sama Tommy. Gue nggak bisa sendirian, Yun. Ya sekarang udah gak bisa lah, Bon. Gue kan udah nikah sama Yuna. Lu jangan manja deh. Lagian Saka kan sekarang udah single. Lu bisa tidur ntar sama dia.
sih sebut nama gue Tom. Nah, ini datang orangnya. Ini kita lagi bahas undangan Justin yang mau buka cottage di pulau, Sal. Lu diundang kan? Enggak. Nggak mungkin gue diundang. Ri, kamu tinggal di rumah mama aja. Lagian kamu tinggal di mana malam-malam gini? Iya. Makasih ya, Ma. Riri akan tinggal di rumah Mama. Tapi Riri janji nggak akan lama kok, Ma. Ri, iya kamu bebas. Mau sampai berapa lama pun terserah kamu, ya. Jadi kamu nggak perlu buru-buru cari tempat tinggal baru lagi. Makasih ya, Ma. Tapi Riri bener-bener janji nggak akan lama. Daripada Riri di rumah Mama, sering ketemu sama Mas Galvin. Nanti jatuhnya Mas Galvin jadi muak ngeliat Riri, Ma. Kamu jangan pergi dari sini, Ri. Kamu jangan pergi dari rumah ini. Nantinya rumah ini juga akan aku kasih buat kamu dan Abian. Nggak usah, Mas. Jauh lebih baik aku nggak tinggal di sini. Daripada aku ketemu sama kamu, nggak baik buat anak. Iya. Mama setuju sama kamu, Ri. Kamu tinggal di rumah Mama aja ya. Ayo. Sisil? Dokter Dinda, mau kemana? Habis dari kantor sekarang mau kerja Mayus, lagi nunggu taksi. Dokter sendiri? Aku lagi jalan-jalan aja sih mumpung lagi break kerja. Dok, aku boleh nanya sesuatu nggak sih? Apa tuh? Kamu nanya apa? Tapi mohon maaf ya sebelumnya. Cuman penasaran aja, Dokter Dinda tuh lagi ngedeketin Pak Saka ya? Atau suka gitu? Iya. Aku punya perasaan sama Saka. Dan karena perasaan itu juga yang ngebuat aku nyari info soal Gita dan Dion. Apakah mereka benar jadi korban kebakaran atau enggak? Kayaknya soal itu bener deh. Soalnya kan Coki sendiri yang ngurusin pemakamannya mereka. Pemakaman? Tapi data korban meninggal di rumah sakit itu bukan Gita dan Dion, Sil. Wah. Jago banget kalian. Luar biasa. Bisa-bisanya kalian bikin rumor kalau kalian itu udah meninggal. Rumah kebakaran tapi kalian masih bisa hidup kayak gini. Dit, drama banget ya hidup lo. Dan lo Coki, hati-hati, jangan mau dimanfaatin sama mereka. Jaga ya mulut lo ya. Lo bilang hidup lo penuh drama. Emang lo pikir hidup lo gak banyak drama? Didit, udah Dit. Gue gak ada waktu ya. Udah biarin aja Selin mau ngomong apa. Coki, atau jangan-jangan lo itu beli jamais karena disuruh sama mereka berdua? Cok, lo dengerin gue baik-baik ya. Lo jangan mau dijadiin bonekanya mereka berdua. Dari luar lo tuh kelihatan galak memang. Tapi gue tahu kok, hati lo tuh baik. Udah gak usah ngurusin mereka. Mereka juga gak penting buat kita. Mendingan kita masuk. Apa bercerai dengan Riri adalah jalan terbaik yang bisa aku ambil ya?
Galvin. Justin? Sendiri aja, Vin. Perasaan rumah kamu sepi banget ya? Mbak Riri sama Abian mana, Vin? Riri lagi nginep di rumah nyokap gua. Oh? Kamu sendirian aja dong kalau gitu? Iya, kayak yang lo lihat sekarang gue sendirian. Aku yakin. Riri itu pasti pergi dari rumah gara-gara Galvin masih mikirin perempuan lain. Iya. Aku bisa lihat, Vin. Aku bisa lihat kalau kamu sebenarnya masih terobsesi kan sama Arin. Sampai kamu deketin Om Kusuma. Iya kan? Gimana nih? Selen udah tahu kalau kalian tuh masih hidup. Gue nggak bisa ya nyembunyiin kalian ke orang-orang kalau kalian tuh udah meninggal. Ya santai aja kali, kayak biasanya aja. Lo ngeles aja sama orang-orang soal kita. Gak gitu, Dit. Gue tahu Selen tuh kayak gimana anaknya. Dia tuh licin dan licik, tau nggak? Udah. Mereka juga nggak berani kok macam-macam sama kita. Kalau berani mereka macam-macam sama kita kasih mereka pelajaran. Gue harus ke Jamai sini, gue nggak mau Sisil khawatir nungguin gue. Udah kalian gue tinggal ya. Thank you, Cok. Udah lah yuk, kita cari hotel lain aja. Gue juga jadi males nginep di hotel ini. Kita ketemu sama Selin lagi. Ya udah, aku ngikut aja. Sak, lu duduk dulu, Sak. Ya Tom. Terus. Sak, lu serius nggak diundang? Tapi aneh sih. Soalnya setahu gua Ariana diundang loh. Ya kan, Yun? Iya. Ya emang sengaja kali, Gon. Dia nggak undang gue supaya dia bisa manfaatin waktu berdua sama Ariana. Tanpa ada gue, tanpa diganggu. Mungkin. Coki mana Coki? Lihat Coki nggak? Sil, Coki belum datang. Ini kamu kenapa ya? Kok datang-datang emosi gitu? Jadi gini, gue ketemu sama dokter Dini. Dan dia bilang kemungkinan Dita sama Don itu belum meninggal. Banding-bandingnya Coki bohongin gue. Justin, lu ngomong apaan sih? Gue bisa deket sama Om Kusuma itu karena Om Kusuma nanya sesuatu yang gue paham. Oke? Jadi kalau misalnya gue deket ya wajar lah. Bukan urusan lo. Nggak usah munafik, Vin. Aku bisa lihat kamu ini masih terobsesi sama Arin. Sampai-sampai kamu gunain cara untuk nyuri perhatiannya Om Kusuma, kan? Tunggu. Lo udah kelewat batas. Lo nggak perlu tahu gue terobsesi atau enggak ke Arin. Oke? Itu urusan gue. Pribadi gue, ranah pribadi gue. Lo nggak usah ikut campur. Malah gue curiga sekarang. Jangan-jangan lo yang terobsesi sama Arin. Lo deketin dia, tapi Arin malah nggak suka sama lo. Ya kan? Siapa ini? Aku pikir akhirnya akan menemukan titik terang tentang Ridwan, tapi ternyata masih jalan buntu. Oke. Sayang. Kenapa mukanya kok capek banget? Oh enggak.
Hanya sedikit aja permasalahan di urusan kantor sayang. Hari ini yakin kok. Apapun masalah kantor yang papi punya, pasti bisa papi atasin. Apalagi nanti kalau papi sama Bu Wiryo udah bersama. Pasti semangat kerjanya jadi 2 kali lipat. Dita sama dia memang benar-benar licik. Bisa mereka ngilangin jejak supaya mereka lepas dari tuduhan pembunuhan Mami Devi. Dan sekarang Pom, kok bisa ya? pas banget ketemu di sini. Pas banget. Habis kalian. Kita harus kemana lagi nih? Kita nggak punya uang lagi. Buat transportasi kita, nyari-nyari hotel juga. Kaget? Apa? Atau biasa aja? Keren banget sih kalian berdua. Bisa pura-pura meninggal ya. Supaya apa? Supaya bisa kabur kan? Supaya nggak ada yang lagi nyari kalian gitu. Hebat banget. Kalian berdua itu nggak lebih dari sampah. Ngomong apa? Hah? Jaga mulut lu ya. Hah? Dita juga begini karena lu, Saka. Nggak terima. Diam kamu, Dit. Berani kamu nyetop aku? Aku bikin dia beneran dikubur, Dit. Cok, berani-beraninya ya kamu bohongin aku. Aku tahu kok Dita sama Dion tuh belum meninggal kan? Terus yang kamu urusin pemakamannya itu siapa? Aku mana tahu, sayang. Aku kan juga ada di pemakaman dan aku juga nggak ngeliat muka jenazahnya. Karena muka jenazahnya udah hancur, sayang. Dan aku pikir itu emang jenazah Dita sama Dion. Aduh Cok, aku nggak tahu deh Cok ya. Aku nggak tahu mau percaya sama siapa. Sayang, aku serius, sayang. Udah diem ya. Cok, aku tuh selalu berusaha ya percaya sama kamu. Tapi setiap aku percaya sama kamu ada aja hal yang bikin kepercayaan aku tuh hilang. Please. Apa? Kamu harus percaya sama aku. Stop, udah stop. Aku nggak mau dengar apa-apa lagi. Aku juga nggak peduli. Lebih baik kamu selesaiin dulu aja tuh urusan kamu sama mereka yang belum selesai. Aku juga percaya kok. Kamu masih sembunyiin sesuatu kan belakang aku? Enggak, sayang. Sil. Sisil. Saka, udah. Aku minta maaf sama kamu. Kamu jangan kayak gini tapi. Mungkin sekarang kalian berdua masih enak. Masih lolos. Tapi begitu aku dapetin buktinya, Dit. Kalian berdua pasti masuk penjara. Karena kalian berdua pantas ngedapetin itu semua. Sekarang kamu urusin. Saka udah. Yuk. Kira-kira aman gak ya kalau aku tadi ngomong sama Sisil?
Aduh, jangan sampai deh dia jadi berantem sama pacarnya gara-gara aku. Hai, Din. Justin? Kamu di sini? Kenapa ada yang sakit? Enggak, Din. Nggak ada yang sakit kok. Aku emang sengaja datang ke sini karena aku pengen ngobrol sama kamu. Ngobrol. By the way, baju kita kok warnanya sama sih? Oh iya, Din. Kok bisa ya samaan kayak gini? Lucu. Aduh, kenapa? Kamu pengen ngobrol apa? Iya, Din. Sebenarnya ini aku lagi bete, Din. Dan aku ngerasa entah kenapa nih, kalau aku ketemu sama kamu, aku ngerasa tenang. Emang kamu lagi ada masalah? Iya. Jadi ternyata saingan aku itu bukan cuma Saka, tapi Galvin juga. Ya. Dan aku ngerasa Galvin itu saingan berat aku loh, Din. Karena aku ngeliat Galvin itu udah berhasil menarik perhatiannya Om Kusuma. Belum lagi masalah perceraian dia sama istrinya, Din. Nah, kalau Galvin beneran cerai sama istrinya, bukannya itu berarti itu bakal membuka peluang lebih besar buat Galvin deketin Ariana ya? Bener-bener ya. Galvin tuh ya emang keturunan si Wijaya tuh kayak gitu tuh. Suka seenaknya aja. Padahal udah punya istri. Tapi masih aja mikirin perempuan lain. Dek, udah kamu sama Abian istirahat aja di kamar ya. Nanti kopernya mau bawa. Masukin ke kamar kamu. Dah. Apa ini maksud Arin? Kerja papi selama ini dengan Ibu Wiryo berjalan baik. Bahkan Arin tahu kan kalau sahamnya Wiryo Group itu di perusahaan papi itu besar. Ya, tahu. Tapi Arin bukan lagi ngomongin itu, Pi. Arin lihat kopi. Papi kalau lagi deket sama Bu Wiryo, jangan kan Papi lagi deket. Papi lagi ngebahas Bu Wiryo aja. Muka Papi itu kelihatan seneng banget. Kelihatan banget kopi. Makanya Arin yakin. Arin yakin Arin mau mengizinkan Papi untuk dekat sama Bu Wiryo. Arin juga udah ngomong sama Mas Saka. Saka, terus bagaimana tanggapan dia? Ya sejauh ini sih Mas Saka positif aja. Dia nggak ada penolakan sama sekali. Dia kelihatannya setuju. Berarti selama ini Saka benar-benar niat tulus membantuku. Aku jadi malu karena sudah curiga sama dia. Nih, sepertinya Papi ingin istirahat yang nyenyak sekali. Papi ingin tidur, sayang. Iya. Papi duluan ya, tidur ya. Iya. Kamu gak apa-apa kan? Pelan-pelan. Dion, kamu gak apa-apa kan? Kaki aku sakit banget, saya. Kita gak bisa kayak gini terus, Dion. Kita gak bisa lontang-lantung terus di jalanan kayak gini. Gak mungkin kita tidur di sini kan, kita harus cari tempat tinggal. Kamu lihat kondisi aku dong! Lihat ini! Aku emosi, sayang. Oke,
Aku nggak ada niat untuk marahin kamu. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Maafin aku sayang, maafin aku. Oke sayang, aku akan cari cara ya. Ya, maafin aku ya. Kamu mau kan maafin aku? Rin. Ngapain di sini malam-malam, Mas? Aku mau ngasih kamu info yang menurut aku kamu juga harus tahu. Tentang apa, Mas? Dita sama Dion belum meninggal. Terus yang kemarin jadi korban kebakaran itu siapa, Mas? Aku juga nggak tahu, mungkin orang lain. Aku papasan tadi sama dia berdua. Dita dan Dion ada di depan mata kepala aku. Sekarang aku belum megang bukti apa-apa. Aku nggak bisa nyalain mereka, aku nggak bisa kasusin mereka juga. Mungkin aku salah sih tadi. Aku kasih pelajaran si Dion dan juga si Dita. Itu aja yang bisa aku lakuin. Begitu aja juga aku nggak puas sih, Rin. Rin. Dita dan Dion masih hidup. Dan aku khawatir sama keselamatan kamu. Aku takut mereka ngerencanain sesuatu buat nyelakain kamu. Rin. Tapi ada satu hal yang aku tangkap, Rin. Kalau mereka sampai repot-repot memalsukan kematian mereka, berarti ada bukti yang susah mereka hilangkan atas pengeboman di mobil kamu. Mengorbankan Mami Devi. Aku ngerti sih perasaan kamu gimana. Aku juga sampai sekarang tuh sama Saka tuh nggak ada pergerakan apa-apa. Malah makin aku deketin Saka, makin ada aja rintangannya. Juga bingung. Tapi aku punya ide sih, Din. Apa? Jadi kamu harus tahu, aku bakal ada launching cottage baru aku dan kamu harus datang. Oh iya? Iya, pokoknya kamu bikin cuti lah atau kamu izin sama manajemen, kamu harus datang pokoknya ya. Soalnya nanti aku mau rencanain biar cottage kamu sama cottage Saka itu deketan. Biar kalian nanti punya waktu bersama. Serius nih? Serius? Thank you ya. Ya makanya dong kamu minta izin sama manajemen atau kamu cuti gimana deh. Pokoknya kamu harus datang ya. Oke. Aku pasti datang. Kok lucu ya? Baju kita bisa sama. Iya, makanya. Yaudah deh kalau gitu aku langsung masuk ya. Okay. Aku soalnya masih ada kerjaan. Thanks ya udah dengerin curhatan aku. Kita datang ya. Bye. Aku bukan orang yang gampang ditakut-takutin, Mas. Tenang aja. Aku tahu kamu, Rin. Tapi ada apa-apa, please. Aku duluan yang kamu kabarin. Kalau ada apa-apa, kamu orang pertama yang aku hubungi. Gimana kalau apa yang dibilang sama Mas Saka bener ya? Mereka ngincar keselamatan aku. Aku nggak boleh ngerasa kayak gini. Aku dan Mas Saka kan akan menjadi kakak adik nantinya. Rin. Mikirin apa? Aku barusan mikir aja sih. Aku udah ngomong sama papi aku. Soal aku udah ngizinin papi aku untuk deket sama Bu Wiryo dan aku bilang aku udah ngobrol juga sama kamu. Sayang, tunggu dulu, sayang. Sayang, kamu harus dengerin dulu penjelasan Apa sih? Aku udah gak mau dengerin janji-janji manis kamu ya. Aku udah gak percaya.
Tapi sayang. Cok, pertama kamu beli kafe Jamais dan aku nggak tahu, kamu nggak cerita sama aku. Terus sekarang kamu bantuin pemakaman Dita sama Dion dan ternyata itu bukan pemakaman mereka. Cok, this is too much for me. Too much. Enough, Cok, enough. Lebih baik kita break dulu. Enggak, sayang. Aku nggak mau break sama kamu, sayang. Aku sayang banget sama kamu. Please. Cok, aku nggak peduli. Sil. Sayang. Serius kamu ngomong gitu? Kakak ade dong ya kita ya? Iya. Kebahagiaan papi aku lebih penting daripada kebahagiaan aku, Mas. Lebih penting daripada segalanya sekarang. Kok Mas Saka kelihatannya kecewa sih? Ini kan tentang kebahagiaan ibunya juga. Apa kamu udah bener-bener hapus aku dari hidup kamu, Rin? Aku cuma mau kasih tahu itu aja sih. Iya. Oke. Ya udah, kamu pulang deh, Mas. Udah malam. Pulang ya. Rin, dari tadi kita ngobrol di sini, kamu nggak mau suruh aku buat masuk gitu? Ntar kalau udah jadi kakak adik sering ketemu kok. Hati-hati ya. Oke. Bye. Pulang. Ya. Rin? Hai, Rin. Jadi benar kamu mau bercerai? Aku nggak pernah main-main dengan perkataan aku, Rin. Aku pernah bilang sama kamu, aku akan buktiin semua perkataan aku sama kamu. Dan itu udah aku lakukan. Aku tinggal nunggu. Dan aku harap kamu juga menepati perkataan kamu nanti. Maksudnya? Maksudnya perkataan yang mana, Vin? Vin? Bu? Apa tuh, Bu? Ini undangan dari Justin. Peresmian pembukaan cottage dia yang baru. Oh ya? Saka diundang juga? Iya ya, kita diundang semua. Kamu, Ibu, sama Dani. Kenapa kok kamu kayak heran gitu? Gak apa-apa, Bu. Aneh aja. Emang kapan rencananya, Bu? Ini di sini udah tertera kapan ya? Kamu bisa baca. Justin undang aku juga. Tapi kenapa aku curiga ya? Pasti ada sesuatu yang mau dilakuin Justin di sana. Arin?
This is for you. Thank you. Welcome. Dan kamu mau makan apa, Rik? Biar aku sekalian pesenin ya. Samain aja sama kamu. Oke. Bentar ya. Kamu tunggu dulu di sini. Biar aku yang pesenin ya. Makasih. Cie, so sweet banget sih Justin. Jadi gemes deh gue ngeliatnya. Iya. Gak enak sih gue kadang-kadang. Sering banget dia jemput gue tapi gue tolak. Terus tapi tetap jemput. Sering banget juga bawain makanan kantor. Terus ngajakin gue makan siang. Terus berusaha buat dekat sama Papi, sama Sisil, sama lo, sama semuanya. Kayaknya ya, Justin itu udah siap deh jadi pasangan lo, Rin. Gue gak sabar banget, Rin. Happy banget gue ngeliatnya. Ya mungkin bisa jadi sih. Justin bisa jadi pasangan yang baik buat gue. Ya terus, kenapa lo gak coba buka hati aja, Besti? Ya kan kesempatan kan, ada cowok baik yang deketin lo, yang perhatian sama lo. Ngapain sih pakai lama-lama? Kayaknya lo tahu deh jawabannya, Besti. Gue susah jatuh cinta. Bener juga sih. Ya tapi Besti, lo harus coba dulu, lo harus buka hati lo. Nah lo saling mengenal dulu sama Justin, siapa tahu lo cocok. Ya gak sih? Ya, mungkin lo ada benernya juga sih. Albian, kenyang ya habis minum susu ya? Hah? Hai. Mau ngapain lagi kamu kesini, Mas? Aku kesini mau nengokin Abi ya. Oh, kamu masih peduli sama dia? Aku juga kesini sekalian mau bilang kalau dalam waktu deket ini aku mau tugas keluar kota. Tapi masih nunggu konfirmasi dari klien sih. Jadi apa enggaknya. Ya udah, oke. Cuma mau bilang itu aja kan? Aku mau ketemu sebentar sama Mama. Mama di mana? Mama nggak ada. Lebih baik kamu pulang aja. Jangan di sini. Ya udah. Aku pamit. Here you go. Thank you. Kalian berdua lagi ngomongin apa sih? Biasa, soal perempuan. Lo mau pesen minum apa sekalian biar gue pesenin? Nggak usah Yun, nggak apa-apa. Minumnya ntar aja. Ya udah kalau gitu, gue tinggal kalian ke belakang dulu ya. Oke, Besti? Take your time. Silakan. Apa dibalik kesuksesan Celine Glow ini yang kini bisa mengalahkan Ariana Glow? Oh, kita punya strategi marketing yang jauh lebih baik. Dan produk yang bagus menjadi unggulan Celine Glow. Tapi Bu, bukannya produk Celine Glow ini kandungannya sama dengan Ariana Glow? Begini, dulu saya adalah orang yang bertanggung jawab atas semua produk dari Ariana Glow. Jadi nggak heran kalau saya bisa berinovasi dengan karya saya sendiri, Celine Glow. Saya bangga sama kamu. I know. Siapa lagi sih?
Dan aku perhatiin dari tadi kayaknya kamu lagi mikirin sesuatu ya. Kamu kayak lagi banyak pikiran deh, Rin. Kamu lagi kenapa, Rin? Ada masalah? Gak ada. Masalah kerjaan aja sih. Arin, kamu coba deh, jangan terlalu forsir diri buat kerjaan ya. Karena kalau kamu sampai sakit, Rin, pasti banyak yang sedih, Rin. Papi kamu, termasuk aku juga. Iya. Aku udah makannya, kenyang aku. Udah? Aku pengen balik ke kantor sih, aku ada urusan soalnya. Oh gitu. Yaudah, aku anterin kamu. Besti, balik ya. Ayun. Apa itu? Hasil tes DNA Abian, Ma. Tapi Riri nggak berani buka. Biar mama yang buka ya. Ma, gimana, Ma? Abian. Abian anak Galvin, Ri. Tim, maafin mama ya, Tim. Maafin mama. Ya, Ma. Wah, ini Mas Galvin harus tahu, Ma. Ini mau ke kantor ya. Mau ke kantornya Mas Galvin ya, Ma ya. Ya gak apa-apa, biar mama yang pegang Abian. Mama yang jagain Abian di rumah ya. Titip ya, Ma ya. Terima kasih ya. Iya, Ma. Wah, akhirnya lo cerai juga ya sama Riri? Berarti itu artinya lo bisa bebas dong deketin Ariana. Lo jangan sembarangan ngomong, Cok. Gue curiga, jangan-jangan Riri itu mengandung anak lo. Nggak habis pikir gue, dari dulu lo ganggu kehidupan pribadi gue terus, Cok. Lo ngaco ya kalau ngomong ya, jaga omongan lo, Vin. Jaga omongan gue. Gue tuh nggak percaya sama lo, sedetik pun nggak percaya. Sekarang gue berpikir, waktu lo kasih gue saran untuk tes DNA itu, jangan-jangan lo juga sengaja ya? Biar lo bisa manipulasi hasilnya di tempat yang lo pilih. Iya kan?
Lo ngaku deh, Cok. Abian itu anak lo kan? Ini maksudnya gimana ya? Dita? Bener Dita kan? Mereka? Ngapain mereka di sini? Ya ampun, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya Dit, gimana kabarnya sekarang? Gue nggak boleh direndahin di sini. Ya gitulah Jang, biasa. Ternyata capek juga ya nemenin suami itu jalan-jalan keluar kota, keluar negeri gitu. Ih, enak banget jalan-jalan terus. Capek tapi happy ya, Dit. Iya, emang suami saya tuh mau bikin saya happy. Abis ini juga suami saya lagi mau jalan ke... Ngomongin apa sih, Dit? Terakhir bukannya saya lihat kamu jadi pelayan ya di toko baju? Sayang, aku benar-benar nggak tahu mengenai hal ini. Dan aku juga nggak tahu kenapa Galvin bisa ngomong kayak gitu sama aku. Aku emang merekomendasikan lab ini ke Galvin. Tapi aku sama sekali nggak ada sedikit pun kepikiran untuk manipulasi hasil ini, sayang. Kamu harus percaya sama aku. Nggak usah ngeles deh lo, Cok. Ngaku aja. Dengar ya, Vin ya. Gue emang pernah kepikiran kalau Abian itu bukan anak lo. Tapi Abian itu bukan anak gue, Vin. Dan gue nggak ada sama sekali hubungannya sama anak lo ya. Nah, gue nggak percaya sama lo. Dulu Riri hamil anak lo, Cok. Bisa aja kan? Sekarang ulah lo lagi. Sayang, Riri. Kamu pernah ngambilin Mbak Riri? Dulu Coki pernah bantu Riri untuk program hamil. Dan parahnya lagi, benih yang ada dalam kandungannya Riri berasal dari Coki. Nah, sayang. Saya aku bisa jelasin. Gila kamu, Cok. Sayang. Lo dengar ya, Vin ya? Gue berani sumpah, gue nggak ada sedikit pun niat untuk manipulasi hasil tes DNA. Kalau lo nggak percaya, lo cari tahu aja sendiri. Sil! Maksud lo apa, Rin? Dita ini tukang bohong. Dia bilang suaminya dulu namanya Putra kan. Padahal Mas Saka. Saka? Bukannya Saka itu juga mantan suami lo ya, Rin? Iya. Sekarang mereka juga udah bercerai kok.
Dit, udah dong. Gak capek bohongin semua orang, Dit. Ngarang-ngarang cerita sana sini. Harusnya di masa sekarang ini sih kamu introspeksi diri. Supaya kamu bisa jadi orang yang lebih baik ke depannya. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya, Rin. Kenapa? Mau mengelak? Perlu gue kasih tahu juga. Kalau kemarin lo pura-pura mati, pura-pura meninggal gara-gara kebakaran, atau mau sekalian kasih bukti-buktinya juga? Mau? Mau, Jeng? Ada lo buktinya semuanya. Terlaluan lo, Ariana. Lihat aja, gue bales lo nanti. Gak nyangka gue. Coki sampai kayak gitu. Hai, Sil. Hey. Hey, kamu kenapa? Maaf Mbak, Sisil harus buru-buru. Sil? Sil. Apa ya? Sil. Sil, tunggu Sil. Lo mau kemana? Mau kemana lo? Hah? Gue semakin yakin ya, Cok. Lo ternyata yang memanipulasi hasil tes DNA anak gue. Tega banget sih lo jadi laki-laki. Sumpah, gue dulu emang pernah jahat sama lo, Ri. Tapi gue berani sumpah kali ini bukan gue yang lakuin itu, Ri. Lo harus percaya sama gue. Gak kan gue percaya sama lo, Coki. Gitulah, Jeng. Dita. Anyway, ini siapa, Rin? Baru lihat. Iya nih, pacar barunya ya? Iya, doain aja buat kita ya. Oh pastinya dong kan. Apalagi nih berdua udah cocok banget loh. Ya kan, War? Setuju banget. Moga kalian langgeng ya sampai pelaminan. Terima kasih. Yaudah kalau gitu kita duluan ya, Rin ya. Hati-hati ya. Bye. Rin, aku heran deh sama Dima. Kok bisa ya dia ngomong kayak gitu? Bang bohong. Yuk. Ngapain kamu kesini? Abian sama siapa di rumah? Tenang aja Mas, Abian di rumah kok sama Mama. Aku kesini karena ada hal penting yang mau aku obrolin sama kamu. Hal penting apa? Kenapa nggak telepon aja? Atau nggak tunggu aku di rumah? Enggak Mas. Aku mau ngomongnya langsung, empat mata sama kamu. Apa ini? Hasil tes DNA Abian. Sil. Apaan sih, lepasin nggak? Kamu dengerin dulu penjelasan aku, Sil. Aku bisa jelasin semuanya. Aku emang pernah bantu Riri untuk program hamil. Dan itu semuanya udah gagal, sayang. Dan itu dulu, udah lama banget sebelum aku jauh kenal sama kamu. Aku nggak nyangka sih, Cok. Kalau ternyata masa lalu kamu tuh kelam banget ya. Kalau sampai aku tahu ini semua tuh ulah kamu dan anaknya Mbak Riri itu anak kamu, aku udah benar-benar nyesel sih. Udah buka hati buat kamu. Sil. Udah, gak usah ikutin. Sil. Ini pasti gara-gara Dita sama Dion. Harus banget aku buka. Bukan. Ayo Mas dibuka.
Kenapa, Mas? Shock? Kaget? Tahu, karena Abian memang benar-benar anak kamu. Enggak. Ini nggak mungkin. Enggak. Ini bisa aja kan kamu rekayasa, ya kan? Aku yakin nih, kamu manipulasi semua ini. Aku nggak percaya. Aku nggak nyangka kamu benar-benar ngomong kayak gitu sama aku. Vin, Riri benar. Kalau Abian itu anak kamu, Vin. Dan Papa bisa pastikan hasilnya. Tidak ada rekayasa sama sekali. Karena Papa saksinya. Ri. Pokoknya kamu harus tes ulang DNA-nya Abian. Papa yang akan atur semuanya, Ri. Kamu tenang aja. Riri rasa akan percuma, Pak. Ketika nanti hasilnya keluar dan dinyatakan Abian benar-benar anaknya Mas Galvin, pasti Mas Galvin itu nuduh Riri yang ngerekayasa hasilnya lagi. Enggak, Ri. Kamu tenang aja. Itu sebabnya Papa yang akan atur semuanya. Ya. Kamu nanti tinggal datang aja sama Abian. Semuanya itu sebagai garansi kalau hasilnya tidak ada yang ikut campur tangan orang lain, cuma Papa sendiri yang tahu. Kamu tahu kan, kalau Papa itu sayang sama kamu, sama Abian, sama Mama juga. Walaupun kamu tahu sendirilah, mulut Mama kamu itu seperti apa. Papa ngerti banget kalau berada di posisi kamu. Setiap orang itu pasti ada kesalahan di masa lalu. Tapi semua orang juga berhak mendapatkan kesempatan dan kebahagiaan. Apalagi kamu. Kamu anak baik. Ya? Ya, makasih ya, Pak. Kamu yang sabar ya. Oke, Mas. Apapun keputusan kamu nanti, yang penting aku sudah membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Pak, Riri pamit pulang dulu ya, Pak. Kasihan Abian sendiri di rumah. Ya, kamu hati-hati ya. Vin. Setelah hasil tes DNA ini, kamu tidak ada lagi alasan untuk menceraikan Riri. Dan Papa mohon sama kamu, Vin, untuk mempertimbangkan semuanya sebelum akhirnya kamu menyesal.
Sil? Loh, Pak Saka? Ariana belum datang ya? Belum, Pak. Ada acara atau... Mungkin, Pak, Bapak bisa duduk dulu aja sambil nunggu Bu Arin. Ya. Benar-benar kurang ngajar nih ya nenek lampir. Kenapa sih? Kok kesel gitu? Ini loh, Pak. Bapak lihat ini. Selin itu bikin produk kecantikan baru. Tapi lihat deh konsepnya. Ikutin Ariana Glow semua, Pak. Lihat. Ariana Glow for men, terus for couple. Semuanya ikutin kita. Belin banget sih. Good. Hasilnya terlihat sangat bagus. Ya. Sudah aku prediksi. Kalau semuanya akan baik kayak gini. Saya itu emang gak salah pilih kamu untuk jadi calon istri saya. Saya senang banget loh bisa dapetin kamu untuk jadi pasangan hidup saya. Udah cantik, cerdas. Pokoknya saya senang banget. Sayang. Kamu kenapa, sayang? Hah? Aku kesel, Dion. Aku benci sama Ariana. Aku benci sama semua orang yang udah ngejatuhin aku tadi. Aku benci mereka semua. Kamu tarik napas dulu. Oke. Ya. Kamu kenapa, hah? Ayo cerita sama aku. Aku mau balas dendam sama Ariana. Dia udah ngejatuhin aku di depan orang banyak tadi. Lagi-lagi dia bikin malu aku, Dion. Aku harus balas mereka semua. Tapi kamu harus hati-hati ya. Saya yakin mereka pasti nggak akan tinggal diam. Bisa jadi kan mereka menggugat kamu atas semua ini. Ya. Kemungkinan itu akan terjadi. Tapi kamu tenang aja ya. Meski mereka jalan beberapa langkah, tapi kita akan selalu selangkah di depan mereka. Jadi kamu tenang aja, oke? Nih, ini kenapa proyek yang dipegang Saka ini kok jadi banyak permasalahan dan komplain begini? Ini juga ini supplier yang biasa diambil di tempat yang bahan bakunya bagus. Kenapa harus ngambil yang lebih murah? Aduh, nggak bisa ini. Ini nggak bisa dibiarkan ini sebelum lebih parah lagi nanti ke depannya. Harus temuin Saka sekarang. Pedro. Ya, Sir. Ya, Sir. Kita berangkat sekarang ya. Mobil udah siap kan? Udah, Sir. Tinggal jalan aja. Sebelum ke kantor kita mampir dulu ke Wiryo Group ya. Siap, Sir. Ya, oke. Baik. Hai, Mas. Aku kira kamu telat karena ada apa-apa, ternyata
Karena Justin.